Pergerakan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pop Pantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danram 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyang, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK, 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyang, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Kogoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Dogoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyang, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babulah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata.
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyang, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Bagulah Brigjen TNI Eno Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyang, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Bagulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Dogoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danram 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Bagulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Bagulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik Wat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata.
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dan Satgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju Ambulance Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Room TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata,
organisasi Papua Merdeka mulai dikunci. Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Bagulah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel Titik Kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpan Tim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor untuk mengecek sekaligus menghimbau warga agar tidak panik. Pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan kampung tersebut. Tak hanya itu, disinyalir pihak keamanan sudah menyebar penembak runduk alias sniper untuk membendung gerakan OPM yang dikenal brutal tersebut. Bersenjata lengkap, rombongan Jenderal Tempur TNI AD menyambangi prajurit di basis KKB. Rombongan Pangdam 15 Patimura, Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi prajurit Satgas Yonif 733 Masariku yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan mobile di wilayah Nduga, Kenyam, Papua. Maijen Putranto didampingi Danrem 152 Babullah Brigjen TNI M. Solehudin dan Askomlek Askoga Wilhan 3 Brigjen TNI Bambang Sugiri. Diketahui, kelompok kriminal bersenjata, KKB, sering melakukan aksi teror di wilayah Nduga. Salah satu kelompok OPM di Nduga adalah kelompok Egyanus Togoya. Kedatangan Pangdam bersama rombongan disambut langsung oleh Dansatgas Yonif 733 Masariku, Letkol Infantri Julius Jongen Matakena, beserta para perwira dan prajurit Satgas. Putranto memberikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi, semangat, serta kerja keras seluruh prajurit Satgas Yonif 733 Masariku selama bertugas di Papua, khususnya dalam melaksanakan pembinaan teritorial dan membantu masyarakat setempat. Kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk meninjau secara langsung kondisi prajurit di lapangan, mendengarkan laporan perkembangan situasi wilayah, serta memberikan motivasi agar seluruh anggota tetap menjaga moral dan semangat pengabdian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak kembali pecah antara aparat TNI dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Baku tembak TNI versus OPM ini pecah di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah kemarin. Akibatnya, satu orang dikabarkan tertembak hingga mengalami luka cukup serius. Dikutip dari Tribun Papua Tengah, kontak tembak antara personel titik kuat Agengen dan saat melaksanakan pengejaran terhadap anggota OPM terpantau sedang mengamat Agengen. Baku tembak membuat wilayah tersebut mencekam, sampai akhirnya OPM berhasil dipukul mundur oleh aparat. Namun, dari kontak tembak tersebut terdapat salah satu personil TNI yang terkena tembakan. Personel tersebut berinisial Pratudi S, terkena tembakan di bagian paha. Korban luka tembak telah dievakuasi dari Bandara Sinak menuju Bandara Moses Kilangin Timika, Sabtu, 25 Oktober 2025, pagi. Adapun evakuasi dengan menggunakan pesawat Smart Cakrawala Aviasi, C208B PKSNF dari distrik Sinak. Pratudi S diketahui berasal dari Satuan Yonif 142 KJ dengan penugasan dan Pokpantim 3 TK Agengen Satgas Pamtas Mobile RIPNG Korps TNI Habema. Sampai di Timika, korban dibawa menuju ambulans Rumkit TK 4 Timika Kesdam 17 Cendrawasih, Mile 32, Distrik Kuala Kencana. Hingga berita ini tayang, Tribun Papua Tengah menulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Pergerakan kelompok kriminal bersenjata, Organisasi Papua Merdeka mulai dikunci.
Menurut informasi, OPM diprediksi akan mulai bergerak melintasi kampung Ururu, distrik Yabor, Papua Barat. Jelas pasukan TNI dan Polri mulai menyiagakan prajurit elitnya untuk mengunci pergerakan mereka tersebut. Tak hanya itu, warga sipil juga mulai mengosongkan kampung. Sebagian mengungsi ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui jalur darat. Ada pula yang mengungsi ke kota Kaimana melalui jalur laut. Kapolsek Teluk Etna Riki Eramuri pun melalui Kapospol Distrik Yabor Bribka Martin Mayoy membenarkan adanya informasi tentang tenaga kesehatan dan guru yang mengungsi dari distrik Yabor. Menurutnya, tenaga medis dan guru itu sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga untuk sementara tidak ada tenaga medis dan guru di kampung Ururu. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Martin mengatakan pergerakan KKB ini dimulai dari 20 Oktober 2025 dan kelompok ini melintas ke arah kilometer 72 yang merupakan ibu kota distrik Yabor. Setelah dicek, rupanya benar jika OPM mulai melintas di daerah tersebut. Bersama rekan-rekannya, Martin patroli ke beberapa kampung lain di distrik Yabor